penusukan dan penyiksaan ini disaksikan oleh sisa 6 tentara Amerika Serikat yang menjadi tahanan. Selanjutnya, Jenderal Tachibana itu mengambil satu dari 6 tentara yang tersisa. Kali ini yang diambil adalah tentara Amerika Serikat yang bernama Warren Earl. Warren pada saat itu tahu nih apa yang bakalan terjadi terhadap dirinya. Dia nggak mau nih mati dengan cara disiksa dulu perlahan, setelah itu dipotong, dimutilasi, dimasak untuk dimakan sama tentara Jepang. Oleh karena itu ya, Warren langsung memberontak sebisa mungkin ya ketika sedang diseret nih sama tentara Jepang. Warren terus-terusan tuh memberikan perlawanan. Dia bahkan juga kayak ngasih lehernya nih kepada tentara Jepang supaya kayak gue meninggalnya dipenggal aja lah, nggak usah disiksa. Oke, gue nggak mau disiksa, gue maunya dipenggal aja. Karena perlawanan Warren ini cukup membuat tentara Jepang repot dan semakin geram ya. Salah satu tentara itu ada yang langsung tuh mengeluarkan katananya dan langsung menebas kepalanya Warren. Seketika sekujur tubuhnya Warren ini penuh dengan darah dan dia meninggal karena ditebas. Walaupun begitu, si ahli bedah yang diutus sama Jenderal Tachibana ini langsung dengan cepat memotong tubuhnya Warren. Dia memotong kaki dan tangannya menjadi bagian kecil dan juga mengambil hati dan kantong empedunya Warren. Lagi-lagi ya, satu tentara Amerika itu dimutilasi dan dijadikan bahan makanan oleh tentara Jepang. Sekarang yang tersisa ini kan ada 5 tentara Amerika Serikat yang menjadi tahanan. Nah, untuk beberapa hari ke depan, satu persatu dari mereka ini dibunuh dengan cara disiksa, diambil hati dan empedunya, dan dagingnya mereka itu dimasak untuk menjadi olahan makanan. Yang paling parah adalah 2 tentara terakhir nih yang menjadi tahanan ini itu tidak dibunuh dulu lalu dimutilasi. Enggak cuy, mereka berdua itu dimutilasi dulu sedemikian rupa supaya pas proses mutilasinya ini mereka semua itu masih hidup. Setelah itu secara perlahan ya, secara bertahap itu daging-daging mereka itu diambil dan dimasak. Mereka kayak dipaksa untuk melihat dirinya dimutilasi, dan dari dagingnya ini itu kayak pada dimakanin di depan matanya mereka. Menurut Tachibana, hal ini dilakukan agar dagingnya itu tetap fresh. Nah, seluruh peristiwa ini terekam jelas dengan detail dalam kesaksian Jenderal Tachibana dan juga bukunya James Bradley tadi. Pada akhirnya, setelah Perang Dunia Kedua telah usai, Jenderal Tachibana ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam pengadilan militer. Hasilnya adalah Jenderal Tachibana mendapatkan hukuman mati secara digantung karena telah melakukan kejahatan perang. Setelah itu, Jenderal Tachibana itu dikubur di kuburan tanpa batu nisan di Kepulauan Guam. Beberapa bawahan dari Jenderal Tachibana seperti si dokter bedah dan juga tentara lainnya itu mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, George H.W. Bush, George H.W. Bush ya, yang gua ceritain di awal yang tadi terbang di pesawat, itu sekarang menjadi pahlawan perang dan berkampanye. Hasil dari kampanyenya adalah dia diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-41. Anaknya George yang bernama George W. Bush ini juga menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-43. Pas George menanyakan ke ayahnya mengenai pendapat beliau tentang cerita tadi ya, ayahnya nih lebih sering diam, menunduk dan kayak menggelengkan kepala. Perang Dunia II kemarin itu benar-benar melukai hati dan juga mentalnya setiap kali George mengingatnya kembali. So, itu tadi adalah kasus kisah nyata mengerikan dari sebuah pulau yang ada di Jepang yang penuh dengan kanibal. Buat lo yang sekiranya masih butuh asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan layar ini. Ini ada banyak banget video-video horor yang udah gue buat. Kalau sekiranya lo menemukan emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis di kolom komentar detiknya keberapa dan juga menitnya keberapa. Orang yang pertama yang nemuin itu bakalan gue pin di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di cerita True Crime selanjutnya. Good night.